Selamat malam Miss, perkenalkan saya Angelina Christine Terang dengan NIM 431220067, Prodi Ilmu Komunikasi semester 1, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Sejarah jurnalistik sendiri merujuk kepada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar dalam kurun waktu 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna yakni papan pengumuman sejenis majalah dinding, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama pers media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya, Julius Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum atau Stadion Romawi untuk diketahui oleh umum. Berita di Akta Diurna kemudian disebarluaskan. Saat itulah muncullah para diurnari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat dari papan Akta Diurna itu setiap hari untuk para tuan tanah dan para hartawan. Dari kata Akta Diurna, inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata diurnal dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi de jour dan bahasa Inggris journal yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Di Cina, tepatnya pada tahun 911 Masehi, muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qingpao yang diartikan kabar dari istana, dan pada tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangzhou mengedarkan surat kabar Qingpao untuk dapat dibaca oleh rakyatnya secara teratur dengan waktu terbit seminggu sekali. Kemajuan jurnalistik berkembang dengan pesat pada tahun 1450 dengan adanya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Peristiwa besar yang diumumkan lewat surat kabar tersebut adalah penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Surat kabar cetak yang pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette di Inggris tahun 1665 Masehi. Surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette, dan ketika Henry Mudiman menjadi editornya untuk pertama sekali, dia telah menggunakan istilah newspaper. Pada pertengahan 1800-an, mulai berkembang organisasi kantor berita yang berfungsi mengumpulkan berbagai berita dan tulisan untuk didistribusikan ke berbagai penerbit surat, kabar, dan majalah. Kantor berita pelopor yang masih beroperasi hingga kini antara lain Associated Press Amerika Serikat, Reuters Inggris, dan Agence France Presse Prancis. Indonesia juga mempunyai sejarah jurnalisme yang panjang. Hal ini dikarenakan ada perbedaan kepemimpinan dan masa-masa yang dialami bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Hal itu juga berpengaruh pada perkembangan jurnalisme di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, penulisan berita kebanyakan memakai bahasa Belanda.
Dan ada dua golongan jurnalis pada masa itu, yaitu yang pro Belanda dan jurnalis yang kontra dan membuat tulisan-tulisan untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia. Sedangkan pada masa Jepang, perkembangan jurnalisme sangat dibatasi. Terbukti dengan ditutupnya banyak kantor berita utamanya yang bertujuan membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Pasca Indonesia merdeka, dalam Orde Lama, kebebasan pers cukup tersalurkan. Pers pada masa Orde Lama disebut juga dengan pers perjuangan karena muncul sejak zaman perjuangan. Kemudian, pers makin berkembang dengan adanya TVRI, namun hal itu tidak berjalan lama karena munculnya dekret presiden yang membatasi kebebasan pers. Pada masa Orde Baru, banyak sekali pers baru yang muncul. Awalnya kebebasan pers dilakukan, namun setelah 8 tahun kemudian, penguasaan Orde Baru mulai bersikap regulatif dan represif. Penguasa mengontrol pers melalui PWI, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia, yang dijadikan tangan kanan penguasa. Penangkapan kepada beberapa jurnalis terjadi dan pemberedelan massa pada 1974 yang kemudian disusul oleh peristiwa Malari. Peran media massa pada masa Orde Baru antara lain sebagai alat kudeta, menciptakan citra baik pemerintah di masyarakat, pendukung program pembangunan pemerintah, menjadi anak buah penguasa Orde Baru. Pasca reformasi, jurnalisme di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan saat reformasi, yakni tentang kebebasan berpendapat. Media di Indonesia semakin bertambah banyak dan berkembang dari waktu ke waktu hingga puncaknya pada tahun 2004 yang disebut juga era digitalisasi. Jurnalisme di Indonesia semakin tidak terbendung perkembangannya. Perbedaan pers dan jurnalistik. Pers dan jurnalistik merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun memiliki pengertian yang berbeda. Jurnalistik merupakan bentuk kerja atau hasil kerja jurnalis, misalnya dalam menyunting, menulis, dan juga mencari berita. Sedangkan pers merupakan media atau lembaga yang digunakan oleh para jurnalis untuk menyampaikan hasil kerja jurnalistiknya. Pers juga memiliki dua pengertian, yaitu pers dalam arti sempit, menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaran barang cetakan. Sedangkan pers dalam pengertian luasnya menyangkut komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak seperti koran, majalah, dan juga tabloid, dengan media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet. Contoh kegiatan pers itu sendiri dari media televisi misalnya. Kita dapat menonton siaran televisi yang bisa memberikan hiburan bagi para penonton. Karena fungsi pers sendiri sebagai media hiburan, media informasi, media pendidikan, sebagai fungsi kontrol dan juga fungsi ekonomi. Pertanyaan yang ketiga, apa kekurangan dan kelebihan dari media cetak dan media elektronik? Yang pertama, kelebihan dari media cetak adalah biasanya relatif tidak mahal. Yang kedua, dapat dinikmati lebih lama. Yang ketiga, market coverage, yakni surat kabar, mampu menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai cakupan wilayahnya. Yang keempat, harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya. Yang kelima, lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks. Kekurangan dari media cetak. Yang pertama, dari segi waktu, media cetak lambat dalam memberikan informasi. Karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turun secetak. Yang kedua, media cetak hanya dapat berupa tulisan, dan media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Ketiga, biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. Yang keempat, jika sudah lewat hari,
mudah diabaikan dan capek basi yakni short lifespan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari media elektronik. Yang pertama, dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat. Yang kedua, media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita. Yang ketiga, dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian dan dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat memberikan kombinasi antara suara dengan gambar. Yang kelima, tidak memerlukan keahlian dan kemampuan membaca seperti pada media cetak. Dengan gambar-gambar, semua orang sudah cukup mengerti maknanya. Selanjutnya adalah kekurangan dari media elektronik itu sendiri. Pertama, tidak ada pengulangannya. Media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Kedua, waktunya terbatas, hanya dapat dinikmati sebentar. Yang ketiga, khalayak yang selektif. Yang keempat, tidak semua tempat dapat dicapai gelombang penyiaran televisi. Yang kelima, alternatif audiens dalam pemilihan stasiun lebih banyak atau persaingannya sangat ketat. Yang selanjutnya, mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa? Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur berita tersebut. Yang pertama, berita harus akurat. Yang kedua, berita harus lengkap, adil, dan berimbang. Yang ketiga, berita harus objektif. Yang keempat, berita harus ringkas dan jelas. Mengapa unsur dan nilai berita sangat penting dalam pembuatan berita di media massa? Nilai berita sangat penting untuk diketahui sebelum menulis karena akan menjadi panduan bagi seorang wartawan untuk memutuskan suatu kejadian, informasi, atau keadaan layak diberitakan atau tidak. Nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik, karena tidak semua peristiwa layak untuk dihadirkan dalam sebuah berita. Sebuah berita layak dihadirkan melalui halaman media massa jika memenuhi unsur nilai berita. Jika saya menjadi seorang jurnalistik, saya akan memilih terjun ke media televisi, karena televisi sekarang ini perkembangannya semakin maju dan sangat banyak peminatnya. Dan saya akan lebih memilih terjun ke stasiun televisi, yaitu di Trans TV sebagai seorang penyiar. Manfaat dari mempelajari pengantar jurnalistik bagi saya selama mengikuti perkuliahan selama 1 semester ini, saya banyak mengetahui mengenai bagaimana perkembangan sejarah tentang jurnalistik dan juga pers, baik dari dunia maupun di Indonesia. Yang kedua, saya lebih mengetahui unsur-unsur berita yang ada di dalam suatu berita dan juga nilai-nilai beritanya. Yang paling utama adalah dapat meningkatkan kemampuan saya dalam menulis dan juga bagaimana caranya menjadi seorang jurnalis yang baik ketika berhadapan dengan khalayak. Sekian dan terima kasih, Miss.